Hai, selamat malam. Cerita serem kali ini berjudul Kontrakan. Dan kisah ini ditulis oleh akun Twitter @thedegree. Buat yang mau baca sendiri tweetnya, kalian boleh klik link yang saya sertakan di deskripsi. Silahkan juga follow akun beliau untuk mengikuti cerita horor lainnya. Tapi, buat yang mau dengerin versi suara saya, kalian cukup stay di channel ini dan selamat mendengarkan. Oh iya, buat kalian yang belum mendengar cerita sebelumnya, mungkin lebih baik dengerin dulu ya. Video saya sebelumnya berjudul Teror di Asrama. Karena cerita malam ini merupakan kelanjutan dari cerita itu. Ini bukan dongeng atau cerita biasa, tapi sebuah kisah teror kelam yang pernah terjadi di kontrakan yang aku dan teman-temanku tempati. Jadi, sejak masa asrama selesai, aku dan teman-teman kelasku yang bernama Jamie, Valdi, Doki, Hilmon, dan Ramdan telah sepakat untuk mengontrak rumah. Ya, menurut kami, ngontrak rumah banyak keuntungannya. Mulai dari mengerjakan tugas bersama hingga saling mengingatkan jika ada perkuliahan. Jadi, meminimalisir adanya telat ataupun kesiangan. Kontrakan kami berada di salah satu perumahan yang jaraknya tidak terlalu jauh dari kampus. Kontrakannya juga cukup luas dan memiliki 2 lantai. Di lantai 1 terdapat ruang TV, 2 kamar tidur, kamar mandi, dan dapur. Sedangkan di lantai 2 terdapat 3 kamar tidur, kamar mandi, dan 1 gudang. Sebelum menempati kontrakan, kami semua melakukan survei ke rumah yang akan kami sewa. Saat survei itulah, aku dan teman-teman mulai memilih kamar mana yang akan ditempati saat pindah ke rumah ini. Kamar 1 nantinya akan ditempati oleh Doki dan Jamie. Sedangkan kamar 2 diisi oleh Ramdan. Kamar 3 ada Hilmon. Dan kamar 4 adalah Valdi. Sedangkan aku ada di kamar 5. Kontrakan yang aku tempati ini memiliki fasilitas yang cukup lengkap, yaitu sebuah TV LED 34 inch lengkap dengan mejanya, kulkas, wifi, dapur full set, dan karpet. Sedangkan di kamar ada fasilitas seperti lemari pakaian, meja, dan kasur. Tetangga kontrakan kami baik dan ramah. Tidak pernah ada percekcokan sama sekali di antara kami. Kehidupan bertetangga di sini benar-benar rukun. Oke, sepertinya penjelasan seputar kontrakan sudah cukup. Jadi, saya akan mulai dengan cerita utamanya. Hari pertama pindah ke kontrakan, aku sangat bersemangat karena akhirnya bisa terbebas dari teror mengerikan saat di asrama. Jujur, kontrakan ini sangat nyaman karena selain luas, fasilitasnya pun cukup lengkap. Minggu pertama dan seterusnya tidak ada hal aneh yang terjadi. Keadaan kontrakan pun terlihat normal, walau ruang TV dan dapur sedikit berantakan. Maklum saja, itu karena penghuninya cowok semua. Jadi bisa dibilang kita baru beres-beres kalau ada orang tua yang mau datang. Oh ya, kamar nomor 3 yang diisi oleh Hilmon letaknya tepat di atas kamar nomor 1. Karena kamar ini memang terletak di lantai 2. Dan lantai kamar Hilmon ini berbeda dengan lantai kamarku dan Valdi. Karena lantainya terbuat dari kayu. Jadi aktivitas yang dilakukan Hilmon di kamarnya bisa terdengar oleh Jamie dan Doki, walau samar-samar. Contohnya jika Hilmon melangkah dan menggeser sesuatu. Kehidupan kami di kontrakan cukup sibuk, karena perkuliahan sudah mulai memasuki semester 3. Padatnya perkuliahan dan banyaknya tugas membuat kami jarang berada di kontrakan. Suatu malam, saat jam menunjukkan pukul 7, aku, Doki, dan Jamie sedang menonton TV sambil duduk dan ngobrol santai. Sepeda gue taruh dalam gak apa-apa kan ya? Tanya Jamie membuka pembicaraan. Bannya bocor, mager nambal nih. Lagian ngampus kan gue boncengan sama lu, Ki. Lanjutnya, jadi sewaktu tinggal di asrama, Jamie ini memang biasa membawa sepeda BMX untuk berangkat kuliah. Karena jarak dari asrama ke fakultas lumayan jauh, walau masih dalam satu lingkungan kampus. Letak asrama di belakang, sedangkan fakultas di depan, dekat pintu keluar mobil.
Ya udah, simpen situ aja, jawab Doki sambil menunjuk di dekat kulkas. Iya, simpan situ aja, biar gak ngalangin jalan juga, kataku. Siap, kata Jamie sambil langsung berdiri dan memasukkan sepedanya untuk disimpan di dekat kulkas. Tidak lupa, dia menutup pintu karena hari sudah mulai malam. Bersamaan dengan itu, terdengar suara motor masuk garasi, dan selang beberapa menit kemudian, terdengar suara ketukan pintu. Dan tidak lama kemudian, muncullah Ramdan dan Hilmon dari balik pintu. Abis dari mana lu? Jam segini baru balik? Tanya Jamie. Kerja kelompok, jawab Ramdan. Kelompok lu gak kumpul? Lanjutnya. Ini lagi kumpul, jawabku. Kebetulan aku memang sekelompok dengan Jamie dan Doki. Oh, poho urang, kata Ramdan sambil menepuk jidat. Maneh tiluan kan sakelompoknya, lanjut Ramdan. Lagian tugas kelompok kita udah dikerjain dari kemarin, kata Doki. Dan obrolan kami pun masih berlanjut hingga tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10:30 malam. Satu persatu, kami pun masuk ke kamar masing-masing. Aku pun naik ke lantai 2 untuk masuk ke kamar. Rasanya ingin segera tidur, karena besok akan ada perkuliahan di jam 7 pagi. Namun, di tengah-tengah tidurku, aku terbangun karena haus. Untunglah aku selalu membawa minum ke kamar, jadi tidak perlu keluar kamar ketika ingin minum. Nah, saat aku lagi minum itulah, aku mendengar seperti ada suara batu kerikil yang dilempar ke kaca jendela. Jadi, kasurku ini dekat jendela yang menghadap ke bagian depan rumah. Dan dari kamarku ini di lantai 2 terlihat jalan depan komplek rumah. Saat itu, refleks aku melihat ke arah jam dan ternyata waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Siapa sih malam-malam lemparin batu ke jendela rumah orang? Kataku sambil membuka gorden dan melihat keluar jendela. Dan betapa kagetnya aku, karena saat itu aku melihat sosok pocong dengan kain putih kotor bercak-bercak tanah. Dan yang lebih menyeramkan lagi, sosok itu sedang menatapku dengan muka hitam serta mata merah yang menyala. Sontak, aku pun menutup gorden dan menutup seluruh tubuhku dengan selimut. Ini apaan lagi? Waktu di asrama, Teteh Kunti. Sekarang Om Poci, kataku dalam hati. Saat itu aku langsung membaca doa-doa yang terlintas di pikiranku. Dan selang beberapa menit, terdengar suara ketukan pintu. Suaranya pelan dan berjeda. Saat itu, aku pun merasa lega, karena ternyata ada teman sekontrakanku yang belum tidur. Segeralah aku membuka pintu. Dan saat ku buka pintunya, ternyata tidak ada siapa-siapa. Lalu tanpa pikir panjang, aku pun langsung menutup pintu dan menguncinya. Aku langsung loncat ke kasur dan menutup sekujur tubuhku dengan selimut. Aku berusaha untuk tidur kembali dengan memejamkan mata. Rasanya malam ini aku ingin cepat berlalu. Dan tidak lama kemudian aku pun tertidur. Hingga akhirnya aku terbangun di pukul 5 pagi. Semalam mimpi apa beneran ya? Kataku saat bangun tidur. Kala itu aku berusaha untuk tidak peduli dengan kejadian semalam dan bersiap-siap untuk melaksanakan sholat subuh. Beberapa minggu pun berlalu setelah pertemuanku dengan Om Poci itu. Sampai suatu hari saat sedang di kantin kampus, aku bersama Ramdan, Jamie, dan Doki sedang berbincang. Kalian pernah ada yang digangguin gitu nggak kalau lagi di kontrakan? Tanyaku. Digangguin gimana? Sama warga sekitar gitu? Jawab Jamie. Kagak pernah, orang warganya juga baik-baik. Bukan sama warga, tapi sama mereka yang tidak terlihat. Soalnya kemarin-kemarin gue digangguin. Ada Om Poci lemparin batu kerikil ke jendela atas kamar, kataku. Seriusan? Jangan bercanda lu, mana ada begituan. Ngarang nih, kata Jamie. Doki dan Ramdan yang tadinya sedang makan pun mulai melirik ke arahku. Seriusan? Dan setelah gue lihat sosok itu, ada yang ngetuk pintu kamar gue, kataku lagi. Gue kira ada yang belum tidur kan, udah seneng tuh. Tapi pas gue buka, ternyata gak ada orang anjir, lanjutku lagi. Ih, gak percaya gue, kata Jamie. Gue juga pernah sih
lihat itu Poci, sambung Doki. Serius dok, gimana ceritanya? Kata kami bebarengan. Jadi begini ceritanya. Beberapa malam kemarin, entah mengapa Doki susah tidur. Padahal jam sudah menunjukkan pukul 1 malam. Entah kenapa Doki tidak merasa ngantuk sedikit pun. Justru dia merasa sangat segar. Dan meski lampu kamar mati, Doki masih bisa melihat dengan jelas Jamie yang tertidur pulas di kasur ujung kamar. Jadi kasurnya Doki dekat dengan pintu masuk. Sedangkan kasurnya Jamie dekat dengan jendela yang langsung ke bagian halaman depan rumah. Saat itu, tiba-tiba Doki merasa mules. Dan saat Doki keluar kamar, lampu dapur dalam keadaan mati. Aduh, dimatiin lagi. Lah serem jadinya mau ke kamar mandi, katanya. Tapi karena sudah tidak tahan, Doki pun akhirnya memberanikan diri untuk menyalakan lampu dapur dan bergegas masuk ke kamar mandi. Nah, saat dia buka kamar mandi, ngek, Doki kaget bukan main. Karena dia melihat ada sosok pocong berdiri di dalam kamar mandi. Dan kala itu, dia sedang menatap Doki dengan mata merahnya. Mukanya yang hitam rusak, terdapat nanah dan juga darah. Bayangkan, jarak antara wajah Doki dan Om Poci hanya sekitar 100 cm. Benar-benar sedekat itu. Baunya yang amis pun membuat Doki mual. Dan Doki hanya bisa menyebut nama Tuhan dan berdoa. Padahal ingin rasanya Doki berlari kembali ke kamar. Namun entah kenapa sekujur tubuh Doki lemas karena takut. Namun setelah dipaksakan, akhirnya Doki pun bisa kembali ke kamar. Dan setelah tiba di kamar, Doki langsung mengunci pintu dan menutup sekujur tubuhnya dengan selimut. Gambaran muka hitam bermata merah menyala dengan darah dan nanah masih terbayang-bayang. Doki benar-benar sangat ketakutan. Doki pun memaksa matanya agar terpejam hingga akhirnya dia pun bisa tertidur. Paginya, Doki terbangun sekitar jam 10 pagi. Doki sudah melewatkan malam yang menyeramkan. Untung saja hari itu adalah hari Minggu, jadi tidak ada perkuliahan. Mendengar cerita Doki seperti itu, semuanya pun mulai sedikit panik. Namun saat itu, aku melihat muka Jamie, dia seperti tidak percaya akan ceritaku dan cerita Doki. Ah, gak percaya gue sama beginian, kata Jamie. Setelah semuanya selesai bercerita dan makan, aku, Doki, Ramdan dan Jamie pun kembali melanjutkan perkuliahan karena masih ada satu mata kuliah lagi. Dan saat akhirnya kelas usai, aku dan teman-teman pun langsung balik ke kontrakan. Karena waktu itu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Begitu semua sudah sampai di kontrakan, seperti biasa kami bersantai duduk-duduk di ruang TV. Sembari menunggu giliran untuk mandi. Karena kamar mandi hanya ada 2. Di bawah 1 dan satunya lagi di atas dekat kamarku. Saat Doki mandi, HP-nya tertinggal di ruang TV. Dan karena Jamie orangnya sedikit usil, dia pun mengganti wallpaper HP Doki menjadi gambar pocong bermuka hitam. Gue gak sabar lihat ekspresi muka Doki pas buka HP-nya. Wallpapernya gue ganti pocong, kata Jamie. Jamie memang tahu password HP Doki, karena dia sering meminjamnya. Jadi dia pun bisa leluasa mengotak-atik HP Doki. Wah parah lo Jam, yang begituan dijadiin bercandaan. Kalau Doki jantungan gimana? Kataku. Geblek Jamie, jahil banget dah, sungut Valdi. Abis si Doki sama Fajar tadi siang cerita di kantin. Katanya diganggu pocong hitam di kontrakan ini, kata Jamie. Ya gue gak percaya begituan lah. Orang gue aman-aman aja di sini, lanjut Jamie. Awas lu, didatengin baru tahu rasa, kata Hilmon. Mampus, datengin ntar malam lu, lanjut Ramdan. Bodoh amat anjir, gue gak percaya begituan, jawab Jamie. Dan benar saja, saat Doki membuka kunci layarnya, dia kaget sampai HP-nya mau dilempar. Waktu pun berlalu. Saat itu jam menunjukkan pukul 10 malam. Dan semuanya sudah kembali ke kamar masing-masing. Karena setelah melewati hari yang melelahkan, rasanya kami hanya ingin sesegera mungkin beristirahat. Keesokan harinya, saat sedang di kampus, Jamie menghampiriku dan membuka pembicaraan. Oi Jar, gue mau cerita nih, kejadian semalam, kata Jamie dengan muka ketakutan sembari tengok kanan dan kiri. Cerita apaan? Tanyaku. Jadi, begini ceritanya.
Semalam Jamie yang belum ngantuk asik memainkan HP sembari rebahan. Sementara si Doki sudah tidur nyenyak. Tak berapa lama, Jamie yang juga ingin tidur segera mematikan lampu kamar. Dan tidak lama kemudian, dia pun tertidur. Namun tiba-tiba, Jamie terbangun. Dan saat itu, Jamie menengok HP dan melihat jam menunjukkan pukul 1:30 pagi. Saat itu Jamie mendengar suara seperti benda jatuh. Suaranya mirip seperti bantal yang jatuh atau karung yang jatuh. Di situ, Jamie masih bersikap bodoh amat dengan suara itu. Dan dia pun berniat melanjutkan tidur karena masih tengah malam. Tapi, tidak lama kemudian, Jamie mendengar suara kerikil yang dilempar ke jendelanya. Dan karena posisi kasur Jamie dekat dengan jendela, jadi suaranya cukup mengganggu. Kala itu, Jamie yang penasaran berjalan menghampiri jendela dan membuka sedikit hordengnya. Karena dia ingin tahu, siapa sih yang usil malam-malam gini? Nah, saat dia mengintip inilah, Jamie melihat sosok pocong. "Kampret, ternyata si Doki sama Fajar gak bohong," katanya. Dan karena takut, Jamie pun tidur di lantai dengan beralaskan bed cover di dekat kasur Doki. Karena dia takut berada di dekat jendela. Lalu, apakah teror berakhir? Ternyata tidak. Karena tidak lama kemudian, jendela kamar Jamie digedor-gedor. Dan karena waktu itu kamar dalam keadaan gelap dan lampu depan rumah menyala, Jamie jadi bisa melihat sesosok bayangan di jendela. Dan dari bentuknya, dapat dipastikan itu adalah bayangan dari sosok pocong. Sepertinya, sosok itu berdiri tepat di depan jendela kamar Jamie. Waktu itu, ingin rasanya Jamie membangunkan Doki. Tapi karena merasa kasihan dan takutnya Doki tidak mau lagi sekamar sama Jamie, Jamie pun mengurungkan niatnya membangunkan Doki. Jamie lebih memilih untuk menutup sekujur tubuhnya dengan selimut. Dan memang, Jamie akhirnya bisa tertidur. Namun, harapan Jamie yang ingin agar malam itu segera berlalu, pupus. Karena ternyata, hal yang bahkan jauh lebih mengerikan menantinya. Jadi, Jamie kembali terbangun. Namun kali ini, dia mengalami ketindihan. Waktu itu, Jamie tidak dapat menggerakkan seluruh badannya. Hanya matanya saja yang bisa melihat ke samping dan ke depan. Dan apa yang Jamie lihat? Iya, dia kembali melihat sosok pocong itu. Dan kali ini, beliau berdiri di samping lemari pakaian Doki dan sedang memandanginya. Dan saat Jamie melihat ke bawah badannya, ternyata badan Jamie terbungkus oleh kain putih yang ada bercak-bercak kotor tanah. Pokoknya, Jamie melihat dirinya persis seperti pocong. Dan karena saking takutnya, Jamie pun akhirnya tidak ingat apapun lagi. Entahlah dia tertidur atau malah pingsan. Jamie tidak yakin. Aku yang mendengar cerita Jamie pun hanya bisa terdiam, sambil hatiku bergumam. Kampret lah, kemarin Teteh Kunti, sekarang Om Poci yang muncul. Selang beberapa hari setelah kejadian yang diceritakan Jamie, beberapa di antara kami mudik, karena saat itu libur cukup panjang, yaitu sekitar 4 hari tidak ada perkuliahan. Karena selain ada tanggal merah, ada juga dosen yang kebetulan berhalangan hadir. Waktu itu, karena ada alasan tertentu, Ramdan dan Valdi tidak mudik. Aku yang sedang berada di rumah melihat notifikasi chat grup kontrakan agak ramai. Karena ternyata Ramdan dan Valdi telah mengalami kejadian aneh. Jadi ceritanya, mereka berdua ini sedang asik makan malam sambil ngobrol di ruang TV. Tapi tiba-tiba, speaker TV berbunyi keras. Padahal, kabel speaker tidak tersambung dengan stop kontak listrik. Mereka tentu saja sangat kaget dan merasa aneh. Tapi ya, hanya itu sih. Lalu, selang beberapa minggu setelah kejadian itu, grup chat kontrakan kembali diramaikan. Kali ini Jamie dan Doki yang bercerita. Jadi, mereka merasa mendengar suara langkah kaki dan lemari yang dibuka dan ditutup dari atas kamarnya. Seperti yang saya bilang tadi, di atas kamar Doki dan Jamie adalah kamar Hilmon. Dan karena kamar Hilmon ini beralaskan kayu, otomatis hampir semua kegiatan di atas sana dapat terdengar dari kamar Jamie dan juga Doki. Mon, lu di kamar. Sini turun, pusreng. Chat Jamie di grup kontrakan.
Kan gue lagi di rumah, Jem, dari kemarin. Lagian kamar dikunci kok. Begitu bunyi balasan chat dari Hilmon. Jamie pun terdiam dan tidak berani untuk mengecek kamar Hilmon. Padahal di atas sana ada suara aktivitas Hilmon yang biasa Doki dan Jamie dengar jika Hilmon sedang di kamarnya. Hilmon di rumah. Lalu siapa yang ada di kamar Hilmon? Bisik Jamie sembari menatap Doki. Doki pun hanya menggelengkan kepala dan memasang wajah ketakutan. Serius, Mon? Gue dengar suara langkah sama lemari di kamar lu. Chat Jamie di dalam grup. Yang benar, gue lagi di rumah ini. Gak lagi di kontrakan loh. Balas Hilmon. Jangan nakut-nakutin lah. Lanjutnya di grup chat. Seriusan, Cok? Balas Jamie. Dan setelah kejadian itu, banyak hal aneh yang terjadi di kontrakan kami ini. Contohnya, terdengar suara orang yang sedang berlari di tangga, tapi tidak ada siapapun. Padahal tangga ini kan terbuat dari kayu, jadi pasti jelas banget suara berderitnya. Lain waktu, terdengar juga suara keran air yang menyala, padahal waktu dicek, ya mati. Kami juga tidak kaget lagi ketika menemukan jika TV tiba-tiba menyala sendiri. Bahkan seremnya, kami kadang-kadang melihat adanya sosok Teteh Kunti yang sedang duduk di sepeda dekat kulkas. Serangkaian peristiwa horor ini tentu saja membuat nyali kami ciut. Ingin rasanya kami pindah kontrakan saja. Namun salahnya, kami semua sudah membayar kontrakan ini untuk 2 tahun ke depan. Dan tentu saja, itu bukan uang yang sedikit. Jadi, walaupun menyeramkan, kami merasa sayang jika harus pindah kontrakan lagi. Lagian, kami juga belum punya uang untuk mengontrak di tempat lain. Satu yang aku pelajari adalah, kita harus yakin kalau kita itu tidak pernah sendirian. Ada kehidupan lain yang berdampingan dengan kita, dan mereka juga ingin dihargai. Jadi, dimanapun kita berada, jangan lupa untuk permisi. Selesai. Terima kasih yang sudah menyempatkan diri mendengarkan cerita saya dari awal hingga akhir. Kalau kalian suka, silahkan klik tombol like. Dan jika berkenan, saya minta dukungannya untuk klik tombol subscribe di channel ini. Sugeng Dalu!